Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PAI tugas besar 2. Nama saya Ahmad Bedawi, NIM 415-2001-001. Prodi saya Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan membahas Islam dan peradaban dunia, terhadap sumbangan Islam bagi peradaban dunia. Pembahasan ilmu yang hadir di tengah kerasnya peradaban jahiliyah melalui Muhammad SAW. Akan tetapi untuk selanjutnya Islam mampu bermetafosa menyebar hampir ke seluruh penjuru jagat setelah masa Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh masa Khulafa Ar-Rasyidin dan dinasti Islam yang muncul sesudahnya, dan telah berhasil membangun peradaban dan kekuatan politik yang menandingi dinasti besar lainnya pada masa itu, yakni Bizantium dan Persia. Demikian Islam telah menorehkan tinta emas pada sejarah kehidupan umat manusia, dan sebagaimana Islam yang datang sebagai rahmat lil alamin, sehingga Islam mampu berdiri tegak pada setiap masa dan kurun waktu. Realitas spiritual dan meta-erotikal yang transformasi kehidupan lahir dan batin dari beragam manusia di dalam situasi temporal maupun ruang yang berbeda. Dan secara historis, Islam telah memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan beberapa aspek pada peradaban dunia. Peradaban Islam dan periode kejayaan peradaban Islam. Peradaban Islam adalah bagian-bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, kesenian, ilmu pengetahuan, dan serta meliputi kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas. Yang kata lain, peradaban Islam bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan mensejahterakan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam memahami peradaban Islam, amat penting untuk mengingat tidak hanya keragaman seni dan ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga keragaman interpretasi teologis dan filosofis pada doktrin-doktrin Islam. Bahkan pada bidang hukum Islam, tidak ada kesalahan yang serius daripada pendapat yang menegaskan bahwa Islam adalah realitas yang seragam. Dan peradaban Islam tidak mengapresiasi ciptaan atau ekstensi beragam. Meskipun kesan adanya keseragaman sering mendominasi segala hal yang berhubungan dengan Islam, sisi keragaman di bidang interpretasi agama itu sendiri selalu ada. Sebagaimana juga terdapat aspek beragam pada pemikiran dan kultur Islam. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam menganggap bahwa keanekaragaman terdapat para pemikir Muslim adalah sebuah karunia Tuhan. Sebagaimana hal tersebut telah mempengaruhi agama yang merupakan peradaban itu dan membimbing alur sejarahnya selama berabad-abad. Periode penyebaran Islam dan peradabannya. Penyebaran Islam dan peradabannya yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga saat ini, terdapat masa-masa kejayaan peradaban Islam yang kemudian diwarisi oleh peradaban dunia. Dan periodisasi peradaban Islam tersebut secara umum terbagi menjadi 3 periode, yaitu antara lain 1. Periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Periode klasik. Pada masa ini merupakan masa ekspansi atau perluasan integrasi dan keemasan Islam. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi, seluruhnya semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam yang kemudian dilanjutkan dengan ekspansi keluar Arabia pada masa Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq hingga berlanjut pada kekhalifahan berikutnya. Pencapaian kemenangan Islam pada masa ini adalah dapat dikuasainya Irak pada tahun 634 Masehi, yang kemudian meluas hingga Suriah, kemudian pada masa Umar bin Khattab, Islam mampu menguasai Damaskus
pada 635 Masehi, dan tentara Bizantium di daerah Syria pun ditaklukkan pada perang Yarmouk pada 636 Masehi. Selanjutnya menjatuhkan Alexandria 640 pada 641 Masehi dan menguasai Mesir dengan tembok Babilonia pada masa itu. Dan kekuasaan Islam pun meluas hingga Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Tripoli Kiprus pun tertaklukkan. Walaupun setelah itu terjadi keguncang politik pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib hingga wafatnya, berlanjut pada kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa ini, kekuasaan Islam semakin meluas, berawal dari Tunis, Usron, Afghanistan, Iraq, Bukhara, Khwarizm, Awarins, Fargana, Samarkand, Buluchistan, Sind, Punjab, dan Multan. Sejak kedinastian Bani Umayyah, peradaban Islam mulai menampakkan pamor keemasannya. Walaupun Bani Umayyah lebih mengutamakan perhatiannya pada kebudayaan Arab, benih-benih peradaban baru tersebut antara lain perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan Pahlawi ke bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang harus dipelajari, hingga mendorong Imam Sibawi menyusun Alkitab yang menjadi pedoman dalam tata bahasa Arab. Pada saat itu pula, kurang lebih pada abad ke-7 Masehi, bermunculan sastrawan-sastrawan Islam dengan berbagai karya besar, antara lain sebuah novel terkenal yaitu Laila Majnun yang ditulis oleh Khalid Al-Maulawi. Lain daripada itu, dengan adanya pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basra, kemunculan ulama di bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Setelah kekuasaan Bani Umayyah menurun dan ditumbangkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750-an, ilmu Islam dengan perkembangan peradaban terus-menerus bergerak pada kemajuan di masa Al-Mahdi. Perekonomian mengalami peningkatan dengan konsep perbaikan sistem pertanian dan irigasi, dan juga pertambangan emas, perak, tembaga, dan lainnya yang juga meningkat pesat. Bahkan perekonomian menjadi lebih baik setelah dibukanya jalur perdagangan dengan transit antara timur dan barat dengan Basra sebagai pelabuhannya. Masa selanjutnya, pada masa Harun al-Rashid, kehidupan sosial pun menjadi lebih mapan dengan dibangunnya rumah sakit, pendidikan dokter, dan farmasi. Dibangunnya sekolah-sekolah hingga Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, maka dapat dipungkiri lagi bahwa masa-masa ini dikatakan sebagai masa The Golden Age atau tahun keemasan. Kemajuan keilmuan dan teknologi Islam mengalami masa kejayaan di masa ini. Munculnya para ilmuwan, filosof, dan cendekiawan Muslim telah mewarnai penurunan tinta sejarah dunia. Islam bukan hanya menguasai ilmu, pengetahuan, dan filsafat yang mereka pelajari dari buku-buku Yunani, tetapi menambahkan ke dalam hasil penyelidikan yang mereka lakukan sendiri dalam lapangan sains dan filsafat. Tokoh cendekiawan Muslim yang terkenal adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi sebagai matematikawan yang telah menemukan aljabar dan algoritma. Al-Fajriji dan Al-Qarghani sebagai ahli astronomi. Pada abad ke-8, Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasyam dengan teori optika. Pada abad 10, Jabir Ibnu Hasyam dan Abu Bakar Zakaria Ar-Razi sebagai tokoh kimia yang disegani pada abad 9. Abu Rohan Muhammad Al-Baituni sebagai ahli fisika pada abad 9. Abu Al-Hasan Ali Mas'ud sebagai tokoh geografi pada abad 10. Ibnu Sina sebagai seorang dokter sekaligus seorang filsuf yang sangat berpengaruh pada akhir abad ke-9. Ibnu Rushd sebagai seorang filsuf ternama dan terkenal di dunia filsafat barat dengan Averroisme dan juga Al-Arabi juga seorang filsuf Muslim. Selain sains dan filsafat, pada masa ini juga bermunculan ulama tentang keragaman dalam Islam seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Malik.
Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, serta Musawir kenal At-Tabari, sejarawan Ibnu Hisham, dan Ibnu Sa'ad. Masih ada lagi yang bergerak dalam ilmu kalam dan teologi, seperti Wasil bin Atta, Ibnu Al-Uzail, Al-Alaf, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Al-Maturidi, bahkan tokoh tasawuf dan mistisisme seperti Dun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, Husain bin Mansur al-Azzad, dan sebagainya. Dunia sastra pun mengenalkan Abu al-Farad al-Asfahani dan al-Yasyari yang terkenal melalui karyanya, yaitu 1001 Malam yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Periode pertengahan. Pada periode ini terdapat periode kemunduran Islam pada sekitar 1250 sampai 1500 Masehi, yang mana satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangan Mongol, dan kerajaan Islam Spanyol pun ditaklukkan oleh raja-raja Kristen yang bersatu, hingga orang-orang Islam Spanyol berpindah ke kota-kota di pantai utara Afrika. Namun dengan demikian, terdapat kebangkitan kembali ke dinastian Islam pada masa 1500 sampai 1800 Masehi. Di sana terdapat 3 kerajaan besar, yaitu menjadi tonggak berjayanya peradaban Islam yang kedua. Kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi Persia, dan kerajaan Mughal di India. Sedangkan di tempat lain, Persia Islam bangkit dengan kerajaan Safawi pada abad 1252 Masehi, dengan dinasti yang berasal dari Azerbaijan Saifuddin yang beraliran Syiah. Kekuasaannya menyeluruh hingga seluruh Persia, dan berbatasan dengan kekuasaan Utsmani di barat dan kerajaan Mongol di kawasan timur. Kerajaan Mongol di India yang berdiri pada tahun 1482 Masehi dengan pendirinya Jairuddin Babur. Kekuasaannya mencakup Afghanistan, Lahore, India Tengah, Malwa, dan Gujarat. Dan kemajuannya telah membuat beberapa bukti peninggalan sejarah, antara lain Taj Mahal, Benteng Merah, masjid-masjid, istana, dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. Tetapi pada masa kunjungan ini, ilmu pengetahuan tidak banyak diberikan perhatian. Namun perhatiannya terhadap seni dan berbagai bentuk adalah sangat besar, sehingga kerajaan Utsmani mendapat julukan The Patron of Art. Periode modern. Periode ini dikatakan sebagai periode kebangkitan Islam, yang dimana dengan berakhir ekspedisi Napoleon di Mesir telah membuka mata umat Islam akan kemunduran dan kelemahannya di samping kemajuan dan kekuasaan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir mencari jalan keluar untuk mengembalikan keseimbangan ilmu yang telah pincang dan membahayakan umat Islam. Sebab Islam yang pernah berjaya pada masa klasik ini berbagi menjadi gelap. Bangsa Barat menjadi lebih maju dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradabannya. Dengan demikian, timbul pemikiran dan pembaruan dalam Islam yang disebut modernisasi dalam Islam. Sekian aku membaru Islam, pembaruan Islam telah menguatkan buah pikirannya guna membuat umat Islam kembali maju sebagaimana pada periode klasik. Para tokoh tersebut antara lain Muhammad bin Abdul Wahab di Arab, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridha di Mesir, Syahid Ahmad Khan, Syawaliyullah, dan Muhammad Iqbal di India, Sultan Mahmud, dan Mustafa Kamal di Turki. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Transformasi peradaban Islam kepada peradaban dunia. Sekian lamanya Islam melakukan penyebaran ajarannya hingga lebih dari 14 abad lamanya. Tentu dari masa perjuangan tersebut telah menoreh banyak hasil yang dapat dirasakan oleh dunia saat ini, walaupun sudah tidak ada lagi kekuasaan Islam yang mutlak. Para tokoh klasik Islam yang telah membangun peradaban di masa itu dan tidak dilakukan oleh orang-orang Barat pada masa ke-8 adalah dengan mempelajari dan mempertahankan peradaban Yunani kuno serta mengembangkan pemikirannya untuk menemukan sesuatu yang baru dari segi filsafat dan ilmu pengetahuan. Seorang pemikir orientalis Barat, Gustav Le Bon, dan telah diterjemahkan oleh Samsul Munir Amin, mengatakan bahwa orang Arab lah yang menyebabkan kita mempunyai peradaban, karena mereka adalah imam kita selama 6 abad.
Hingga peradaban Islam tersebut telah memberi kontribusi besar dalam berbagai bidang, khususnya bagi dunia barat yang saat ini diyakini sebagai pusat peradaban dunia. Kontribusi terbesar itu yaitu satu, sepanjang abad ke-12 dan sebagian abad ke-13, karya-karya kaum muslim dalam bidang filsafat, sains, dan sebagainya telah dituangkan ke dalam bahasa Latin, khususnya Spanyol. Penelitian ini sungguh telah memperkaya kurikulum pendidikan di dunia barat. Dua, kaum muslimin telah memberi sumbangan eksperimental mengenai metode dari teori sains ke dunia barat. Tiga, sistem notasi dan desimal Arab dalam waktu yang sama telah dikenalkan ke dunia barat. Empat, karya-karya dalam bentuk terjemahan, khususnya karya Ibnu Sina atau Hafiz Zana dalam bidang kedokteran digunakan sebagai teks di lembaga pendidikan tinggi sampai pertengahan abad ke-17 Masehi. 5. Para ilmuwan muslim dengan berbagai karyanya telah merangsang ke bagian Eropa, memperkaya dengan kebudayaan Romawi kuno serta literatur klasik yang pada gilirannya menaikkan Renaissance. 6. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan jauh sebelum Eropa bangkit dalam bentuk ratusan madrasah adalah pendahulu universitas yang ada di Eropa. 7. Para ilmuwan muslim berhasil melestarikan pemikiran dan tradisi ilmiah Romawi Persia, Brazil Helenistik, suatu Eropa dalam kegelapan. 8. Sarjana-sarjana Eropa belajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi dan mentransfer ilmu pengetahuan dunia barat. 9. Para ilmuwan muslim telah menyumbangkan pengetahuan tentang rumah sakit, sanitasi, dan makanan kepada Eropa. Pada kondisi tersebut, terutama pada abad ke-11 dan ke-12, walaupun transisi Islam yang selalu diboyong ke barat masih belum terjadi pemisahan yang jelas antara ilmu yang ada di ketika itu ilmu kalam, filsafat, tasawuf, ilmu alam, matematika, dan ilmu kedokteran masih bercampur. Akan tetapi, Islam telah mampu mendamaikan akal dan iman dan filsafat dengan agama. Hingga akhirnya filsafat skolastik barat mencapai puncaknya yang telah didukung oleh adanya pilar Islam dengan dibangunnya akademi-akademi di Eropa yang diadopsi dari gaya akademi di kawasan timur. Hal ini merupakan evolusi dari Iluminisme di arah kegiatan pemikiran yang dialihkan ke sekolahan dan akademi. Dan kurikulum yang diajarkan adalah filsafat lama, yaitu ilmu-ilmu Islam terutama Averroes Paris. Pada saat yang sama terjadi perubahan kecenderungan pemikiran Dawsonian dan kesustraan ke gramatika dan logika, dari retorika ke filsafat dan pemikiran, dan dari paganisme ke kesustraan Latin ke penelitian Tuhan sebagai pemikiran Islam. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Jika ada yang kesalahan, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.